Perkebunan karet yang terletak di Desa Karanglangit menyediakan latar belakang yang menarik untuk penelitian identifikasi tumbuhan paku terestrial. Terletak di kawasan tropis, lahan ini menawarkan kondisi lingkungan yang ideal untuk pertumbuhan berbagai jenis flora, termasuk tumbuhan paku. Perkebunan ini mencakup area yang luas. Lahan ini didominasi oleh pohon karet yang ditanam secara teratur dalam jarak tanam sekitar 3-4 meter, menciptakan naungan yang merata dan stabilitas mikroklimat yang mendukung keberagaman spesies tumbuhan bawah. Hasil penelitian ditemukan sebanyak 12 jenis tumbuhan paku terestrial yang tumbuh di bawah tajuk pohon karet. 12 jenis tumbuhan paku terestrial tersebut adalah sebagai berikut. Adapun penjelasan morfologi dan klasifikasi dari tumbuhan paku terestrial yang disebutkan tadi sebagai berikut. Yang pertama, Glycinia linearis. Glycinia linearis merupakan tumbuhan paku dengan habitat terestrial. Sistem perakarannya terdiri dari akar rimpang, serabut yang tumbuh merata. Batangnya berbentuk silindris dengan arah tumbuh tegak lurus dan cenderung menjalar. Daunnya berbentuk linier dengan tepi daun halus dan ujung daun runcing. Pangkal daun tumpul sementara permukaan daun licin dan mengkilap. Sorus dapat ditemukan pada permukaan bawah daun berbentuk bulat. Adapun klasifikasi dari Glycinia linearis dapat teman-teman lihat pada layar. Tumbuhan paku yang kedua yaitu Falcinea cernua L, termasuk tumbuhan paku terestrial. Sistem perakarannya berupa akar serabut. Batang dari tumbuhan paku ini berbentuk silindris dan memanjang dengan arah tumbuh tegak. Daun pada tumbuhan paku ini kecil seperti jarum, tidak bertangkai, berwarna hijau muda dan tersusun mengelilingi batang dalam bentuk yang tidak beraturan. Daun membentuk strobilus. Adapun klasifikasi dari Falcinea cernua L dapat dilihat pada tampilan berikut. Tumbuhan paku yang ketiga yaitu Adiantum capillus veneris merupakan tumbuhan paku dengan habitat terestrial, sering ditemukan di area lembab seperti tepi sungai dan hutan tropis. Sistem perakarannya terdiri dari akar serabut yang halus, tumbuh merata dari rimpang yang menjalar di bawah permukaan tanah. Batangnya berbentuk ramping dan memanjang dengan arah tumbuh tegak lurus. Daunnya memiliki bentuk pinet dengan segmen-segmen daun berbentuk bulat telur kecil, tepi daun bergerigi halus, dan ujung segmen daun cenderung membulat. Pangkal segmen daun tumpul, sementara permukaan daun berwarna hijau cerah, licin, dan mengkilap. Sorus dapat ditemukan pada permukaan bawah daun, tersebar di sepanjang tepi daun dalam pola yang teratur, menandakan adanya struktur reproduksi yang aktif. Adapun klasifikasi dari tumbuhan paku ini dapat dilihat pada tampilan berikut. Tumbuhan paku yang keempat yaitu Stenoclena palustris merupakan tumbuhan paku dengan habitat terestrial. Perawakannya yaitu semak. Sistem perakarannya terdiri dari akar rimpang serabut yang tumbuh merata. Batangnya berwarna hijau dengan bentuk silindris dengan arah tumbuh tegak lurus dan cenderung menjalar. Susunan daun dari tumbuhan paku ini adalah menjemuk dan memiliki dua macam daun, yaitu daun steril dan daun fertil.
Daun steril berwarna hijau memiliki bentuk lanset dengan tepi daun halus dan ujung daun meruncing. Pangkal daun tumpul, sementara permukaan daun licin dan mengkilap. Adapun daun fertil berwarna coklat dengan bentuk panjang ramping. Sorus dapat ditemukan pada sepanjang daun fertil. Adapun klasifikasi dari tumbuhan paku ini dapat dilihat pada tampilan berikut. Tumbuhan paku yang kelima yaitu Nephrolepis exaltata. Merupakan tumbuhan paku dengan habitat terestrial, sering ditemukan di area lembab seperti hutan tropis, tepi sungai, dan area yang teduh. Sistem perakarannya terdiri dari akar serabut yang halus, tumbuh merata dari rimpang yang menjalar di bawah permukaan tanah. Batangnya berbentuk silindris dan ramping, dengan arah tumbuh tegak lurus dan cenderung merayap. Daunnya memiliki bentuk lanset, tepi daun bergerigi halus, dan ujung daun meruncing. Pangkal daun tumpul, sementara permukaan daun berwarna hijau tua licin dan mengkilap. Sorus ditemukan pada permukaan bawah daun, berbentuk bulat dengan susunan yang teratur, menandakan adanya struktur reproduksi yang aktif. Adapun klasifikasinya dapat dilihat pada tampilan berikut. Tumbuhan paku yang keenam yaitu Asplenium nidus L, yang lebih dikenal sebagai tumbuhan paku epifit, namun juga dapat ditemukan hidup di antara akar pohon dan tanah. Tumbuhan paku ini memiliki sistem perakaran yang terdiri dari akar rimpang yang menjalar di permukaan tanah. Batangnya berbentuk rimpang dengan arah tumbuh yang umumnya horizontal dan mendatar. Daun dari tumbuhan paku ini memiliki bentuk lanset dengan tepi daun yang rata. Ujung daun membulat, sedangkan pangkal daun meruncing. Permukaan daun licin dan berkilau. Sorus ditemukan pada permukaan bawah daun dengan berbentuk beralur, menandakan adanya struktur reproduksi yang aktif. Adapun klasifikasi dari tumbuhan paku ini dapat dilihat pada tampilan berikut. Tumbuhan paku yang ketujuh yaitu Tenitis glycymum, termasuk tumbuhan paku yang berhabitat terestrial. Sistem perakarannya terdiri dari akar serabut yang halus, tumbuh dari rimpang yang menjalar di bawah permukaan tanah. Batangnya berbentuk silindris dan ramping, dengan arah tumbuh tegak lurus dan sedikit menjalar. Daun dari tumbuhan paku ini memiliki bentuk lanset dengan tepi daun yang bergerigi halus. Ujung daun meruncing, pangkal daun membulat, dan permukaan daun halus serta licin. Sorus dapat ditemukan pada permukaan bawah daun berbentuk beralur, menandakan adanya struktur reproduksi yang aktif. Adapun klasifikasi dari tumbuhan paku ini dapat dilihat pada tampilan berikut.